Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Simple of. Mungkin ada yang belum paham tentang Nur Muhammad. Sebenarnya, Nur Muhammad itu nama lainnya adalah Nur Allah. Dalam Al-Quran, jika saudara buka satu persatu, ayat demi ayat, saudara tidak akan menemukan tentang Nur Muhammad, yang ada hanyalah Nur Allah. Disebut Nur Muhammad itu adalah, maksudnya Allah menyebut nurnya sendiri dengan nama Muhammad. Sebenarnya, nurnya itu adalah sifatnya sendiri yang mana Allah sedang bermain-main dengan dirinya sendiri. Nur Muhammad itu berbeda dengan diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad itu ada dalam dirimu semua, namun hanya ada satu Nur Muhammad bagi semua makhluk sama-sama terhubung kepada Nur Muhammad. Antara dirimu dan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bedanya engkau jauh, karena engkau masih terliputi nafsu. Sedang diri Rasulullah teramat dekat dengan Nur Muhammad. Atau dengan kata lain, batiniahnya bersambung usul dengan Nur Muhammad, dan lebur dengan Nur Muhammad ketika sedang mirajnya beliau. Di alam tinggi, dari kedalaman ruhani, engkau tidak bertemu dengan siapapun, tidak pula bertemu sosok seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun engkau adalah dalam hening sunyi sendiri. Tidak ada yang engkau temui selain dirimu sendiri, kenyataan diri daripada jati dirimu sendiri. Jati dirimu yang sejati itulah wajah Tuhan yang disebut ilahi, batiniahnya adalah Rob semesta alam. Hakikat Nur Muhammad itu, merupakan nur yang terpancar dari Zat Tuhan. Nur Muhammad adalah yang pertama diciptakan dan merupakan roh dari segala makhluk. Sehingga, tidak ada makhluk tanpa adanya Nur Muhammad karena dengan Nur Muhammad inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan secara nyata sifat ketuhanannya dalam diri setiap makhluk. Bukan zat. Hidup kita karena hidupnya Muhammad dalam alam batang tubuh kita. Hidupnya Muhammad dalam batang tubuh kita karena hayatnya Allah Ta'ala. Jika tidak hidup Muhammad dalam alam batang tubuh kita, maka tidak nyata hayatnya Allah Ta'ala. Bukan kita yang hidup melainkan Muhammad. Tahu kita, karena tahunya Muhammad pada hati kita, tahunya Muhammad pada hati kita dengan ilmunya Allah Ta'ala. Jika tidak tahu Muhammad pada hati kita, maka tidak nyata ilmunya Allah Ta'ala. Bukan kita yang tahu melainkan Muhammad. Kuasa kita karena kuasa Muhammad pada tulang kita, kuasanya Muhammad pada tulang kita dengan kudratnya Allah Ta'ala. Jika tidak kuasa Muhammad pada tulang kita, maka tidak nyata kudratnya Allah Ta'ala. Bukan kita yang kuasa melainkan Muhammad. Berkehendak kita karena kehendak Muhammad pada nafsu kita, berkehendaknya Muhammad pada nafsu kita dengan iradatnya Allah Ta'ala. Jika tidak berkehendak Muhammad pada nafsu kita, maka tidak nyata iradatnya Allah Ta'ala. Bukan kita yang berkehendak, melainkan Muhammad. Mendengar kita karena pendengaran Muhammad pada telinga kita, mendengarnya Muhammad pada telinga kita dengan samiknya Allah Ta'ala. Jika tidak mendengar Muhammad pada telinga kita, maka tidaklah nyata sami-nya Allah Ta'ala. Bukan kita yang mendengar, melainkan Muhammad.
Melihat kita karena penglihatan Muhammad pada mata kita, melihatnya Muhammad pada mata kita dengan basyirnya Allah Ta'ala. Jika tidak melihat Muhammad pada mata kita, maka tidaklah nyata basyirnya Allah Ta'ala. Bukan kita yang melihat melainkan Muhammad. Berkata kita karena berkatanya Muhammad pada lidah kita, berkatanya Muhammad pada lidah kita dengan kalamnya Allah Ta'ala. Jika tidak berkata Muhammad pada lidah kita, maka tidaklah nyata kalamnya Allah Ta'ala. Bukan kita yang berkata melainkan kata Muhammad. Awal Muhammad adalah nurani, menjadi nyawa atau roh dalam alam batang tubuh kita. Akhir Muhammad itu adalah rohani, menjadi hati dalam alam batang tubuh kita. Zahir Muhammad itu adalah insani, menjadi rupa atau wajah dalam alam batang tubuh kita. Batin Muhammad itu adalah robani, menjadi wujud dalam alam batang tubuh kita. Sekianlah, semoga bermanfaat.